Dulu FPI sering, maaf laskarnya dulu megang golok, sekarang megang tasbih sama megang remote. Beda zamannya. Tapi ternyata betul, sedikit ada kemudahan, tapi banyak juga orang yang menolak perjuangan. Gak ada yang enak saudara, apalagi amal ma'ruf nahi munkar, gak ada yang enak. Wah itu bukan main-main, ancaman udah. Saya ngajar di Muara Angke, jalan tepat begitu, bismillah aja udah. Yang penting berjuang itu ikhlas. Nanti kalau ikhlas dengan berjuang, Allah yang nyelamatin. Jadi kalau kita ingin dapat keselamatan dari Allah, berjuangnya karena Allah, bukan karena sensasi, pengen dipuji, cari sensasi jauh dan sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan 100 atau 90%. Makanya dalam kitab Muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Siap wa ta'ala bituli hayati, senantiasa guru kita, panutan kita dan seluruh keluarga, anak mantu cucunya senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram wal muhtaram, pada malam ini cukup banyak guru-guru kita, Ustaz Haris, Ustaz Umar, Ustaz Husain, ya, kemudian Habib Idrus, Muhammad dan juga yang lainnya, terkhusus Ustaz Kembar yang selalu memandu kita membaca sholawat, yang tentunya guru-guru kita yang hadir, yang semua hadir, dan mungkin yang ada yang berhalangan hadir, bahkan tadi sudah hadir guru kita lah Habib Hanif. Kita doakan semua senantiasa selalu Allah berikan sehat walafiat. Teristimewa segenap para jamaah yang malam ini malam Asyura, walaupun tidak penuh masjid, yang mudah-mudahan setiap para jamaah hadir selalu Allah berikan sehat walafiat. Para jamaah baiklah, karena di sini juga banyak para hasatid, para habaib, dan sambil menunggu guru kita, sebagaimana amanah yang saya terima untuk membacakan kitab Sulam Taufik malam ini, sebagaimana pesan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib dalam kitab ini, halaman 63. Apa kalimat beliau dan apa nasihat beliau setelah kurang lebih 2 minggu yang lalu saya bahas. Kita hati-hati, terkadang kita terpesona dengan bulus, dengan pujian, terkadang kita mendahulukan orang-orang agniya, melalaikan orang-orang fakir. Ini sudah dibahas. Bahkan terakhir, hati-hati kepada para alim ulama, para oknum ustadz kiai dan orang yang alim, hati-hati untuk tidak bolak-balik ke pintu pemerintah. Bukan nggak boleh. Jadi kalau kita datang ke pintu raja dilarang, enggak, terkecuali pintu rajanya contoh Umar bin Khattab. Ya, kenapa? Karena satu, timbul fitnah. Jadi kalau ada oknum ustadz, oknum kiai bolak-balik ke pintu raja, pintu presiden, pasti akan jadi fitnah. Makanya dalam kitab ini sudah saya bahas, bukan benci, enggak. Hati-hati, apalagi kalau saya membaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, al-ulama uman rasul malawi sultan. Ulama ini pewaris Nabi, selama ulama itu tidak mukhallid. Tidak mukhallid itu ya bahasa kita nggak boleh campur yang berlebihan, akrab yang berlebihan. Bahkan Al-Imam Ghazali kalau ada oknum kiai, oknum ustadz yang berlebihan dekat dengan pemerintah, Imam Ghazali mengatakan fawalisun, dia maling. Jadi ulama aja disebut maling tuh. Ya, oknum ulama, bukan ulama semua. Makanya jelas ada ulama dua, ulama yang baik dan ulama yang kurang baik. Dalam kitab Muslimat ada khair, ikhlas, dan ulama su. Mudah-mudahan kita punya ulama, punya kiai, punya kawan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, malam ini ada kalimat wala sakinan alal inkar alaihim ma'al qudrah. Nah, ini nih kaitannya dengan Asyura nih. Ini kebenaran aja, kebenaran nih.
Jadi kebenaran dengan Asyura wala sakitan 'alal inkar alaihim al qudrah, jangan kau berdiam diri melihat kemunkaran sedangkan kamu mampu untuk memberantasnya. Jadi ini kalimat ini nggak main, ini kalau kita lihat percis dengan kalimat apa yang terjadi kita punya cucu Nabi Sayyidina Husain di Karbala. Makanya di sini ada kalimat wala sakitan 'alal inkar, jangan kau berdiam diri kalau lihat kemunkaran sedangkan kamu mampu. Ya, artinya kalau kita mampu jangan diam diri kecuali nggak mampu. Makanya ada kalimat dalam satu hadis, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Kalau kamu lihat kemunkaran, ya kalau kamu mampu ya pakai tangan. Kekuasaan kalau nggak mampu dengan lisan. Tapi kalau tidak mampu pun cukup dengan hati, walaupun termasuk wa dzalika adaful iman. Saya mau nanya nih, kita nggak boleh diam melihat kemunkaran sedangkan kita mampu. Saya mau nanya, model begitu di akhir zaman kemunkaran ada apa tidak? Ada apa enggak? Ya kalau berarti kalau ada ya kita wajib. Ada satu pertanyaan, oh saya nggak mampu, betul. Ini bagi yang nggak mampu paling maaf, satu dia inkar akan kemunkaran, nggak mampu. Wadah enggak, saya nggak, karena premannya banyak, oknum polisi banyak, oknum tentara banyak, nggak mampu, cukup diam karena kita nggak mampu. Tapi insya Allah akan terbukti kemampuan kalau ma'al jamaah. Kalau banyak-banyak enggak, kita kalau takut sendirian, tapi kalau beramai-ramai enggak, insya. Ibarat maaf sapu kalau sendiri satu sapu manfaat memang, tapi alangkah indahnya kalau sapu dikumpulin. Ada sampah kemudian kita pakai sapu nyerek, sapu satu, susah nggak dorong itu sampah. Tapi kalau sampahnya maaf sapu nyereknya, sapu lidinya dikumpulin gampang nggak? Maaf, saya teringat Pak, maaf dulu walaupun tantangan banyak, demi Allah nih Pak. Dulu di penjaringan, bagaimana untuk amal ma'ruf yang punya kekuatan, demi Allah saya bikin referensi, semua kiai, semua ustadz saya datengin pakai tanda tangan. Dia mau nggak gerak pakai tangan kiai aja. Dulu nih, ya pertama kali FPI lah. Kenapa? Karena yang dihadapi ini, maaf, ada preman yang benar-benar preman, ada oknum pejabat jadi preman. Tapi kalau misalnya ada tokoh masyarakat, ada ustadz, kiai, pondok pesantren, masjid, tanda tangan setuju, mudah, nggak terlalu berat. Dia lihatnya tanda tangan semua. Walaupun kita nggak gerak, ada tanda tangan. Beda kalau yang punya kekuasaannya, maaf gubernur, sekali tanda tangan punya. Yang menjadi, nah ini juga fitnah. Tatkala kita mengandalkan tanda tangan, maaf tokoh masyarakat, kiai, masa ada semua. Saya punya dulu. Itu terkadang maaf tempat-tempat mafia, baik itu diskotek, maaf terkadang datangin kepada oknum ustadz, oknum kiai, tergantung oknum kiainya. Ada yang nerima amplop, ada yang nolak amplop. Ini pengalaman. Jadi ada oknum kiai, oknum ustadz juga nerima amplop, lumayan. Memanfaatkan amplop dari diskotik dulu. Sekarang kan nggak main gini, ada FPI lain, strateginya lain, tahunnya lain. Dulu FPI sering, maaf laskarnya dulu megang golok, sekarang megang tasbih sama megang remote. Beda zamannya. Tapi ternyata betul, sedikit ada kemudahan, tapi banyak juga orang yang menolak. Terkadang cerita sendiri. Apa dia bilang? Saya sih nggak tahu apa-apa bos, itu urusan Ustadz Nurjen. Maaf, saya ada tanda tangan semua pengurus masjid ada dulu. Nah ini ya Allah, perjuangan, saya katakan perjuangan nggak ada yang enak saudara, apalagi amal ma'ruf nahi munkar nggak ada yang enak, diancam udah. Ingat dulu itu yang namanya Pluit, ya Pluit itu yang dekat Allahu Akbar, tempatnya judi segala macam. Ingat yang di sini almarhum masih ketuanya ini yang orang Petamburan. Wah itu bukan main-main, ancaman udah. Saya ngajar di Muara Angke, jalan tepat begitu, bismillah aja udah.
Yang penting berjuang itu ikhlas. Nanti kalau ikhlas dengan berjuang, Allah yang nyelamatin. Jadi kalau kita ingin dapat keselamatan dari Allah, berjuangnya karena Allah, bukan karena sensasi, pengen dipuji, cari sensasi jauh dan sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan 100-190%. Makanya dalam kitab Muslimat, Umar bin Khattab mengatakan, pernah kirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu ikhlasnya banyak, maka banyaklah pertolongan dari Allah. Makanya maaf, kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, ya berjuangnya ikhlas walaupun tantangannya fulus. Nah ini yang kemarin tuh nggak mampu jadi mampu karena kebersamaan. Dan sekarang yang jadi menarik di sini ini ikhbar barakati tanbih wala sakitan alal inkar alaihim al qadra oknum ustad, oknum kiai, oknum. Jangan kau berdiam diri untuk melihat kemunkaran padahal kamu mampu. Ustadz sendiri punya murid 100 orang. Saya mau nanya, kira-kira punya kekuatan nggak? Punya kekuatan nggak? Ustadz sendiri punya murid 200, pakai peci putih, baju putih, jalan ke tempat jablay lari nggak? Ini pengalaman dulu saya begitu, sekarang udah enggak. Ya dulu kan terjun kita langsung, udah pakai kaos putih, baju putih, jalan tuh ke tempat begituan, baru jalan udah kabur duluan demi Allah. Kenapa kabur? Nanti Allah datangkan pertolongan malaikat selama oknum ustadznya dan muridnya ikhlas karena Allah. Janji Allah nggak main-main. Kalau berjuang untuk Allah ikhlas, nanti yang memberikan pertolongan malaikat. Seperti perang Badar. Kenapa? Ikhlas. Makanya di sini yang menarik nih, ini maaf tanbih bakal saya sendiri khususnya. Wala sakitan alal inkar, jangan berdiam diri padahal kamu mampu untuk maaf bahasa kita negor kemunkaran. Kalau nggak mampu lain, kalau nggak mampu lain nggak mampu, tapi bisa mampu kalau kebersamaan. Cuman yang jadi masalah, maaf ya Allah, ini ngeri Pak. Ngerinya kenapa? Seandainya kita mampu, di depan kita ini ada kos-kosan LGBT. Di Teluk Bong udah banyak sekarang. Saya ngomong pengajian ibu-ibu, itu di Teluk Bong wasilahnya sarang walet, itu ada yang namanya awewe jeung awewe, lalaki jeung lalaki. Ngerti nggak? Awewe jeung awewe, lalaki jeung mencara orang petamburan, anu hiji lesbian, anu hiji homoseks. Pernah ribut gara-gara nih saya tahu sendiri masalahnya kemarin ribut itu gara-gara pacar gua diambil sama dia, padahal lalaki jangan lalaki, LGBT kan begitu. Saya udah bilang, saya teriak pakai speaker, saudara nggak pakai speaker, walaupun di daerah saya itu banyak tepekong semua. Demi Allah, Cina banyak betul. Selama gua bener gua sampein. Lo tutup jalan, gua juga tutup jalan. Tutup jalan apa? Pengajian bola gua tutup jalan. Apa urusannya? Kenapa? Masing-masing. Selama kita dalam maaf kemaslahatan. Nah ini kalau kita diam diri, saya tidak ikhlas, kita tahu kita mampu nih. Gua kalau ngadain amal ma'ruf dan munkar begini, nanti gua dikucilkan. Udah dari sononya saudara. Udah dari sono yang namanya amal ma'ruf, ustaz tuh siap-siap untuk dikucilkan. Jarang yang demen, tapi banyak musuh. Ini bukan bohong, udah sunatul. Jadi kalau kita menekan kebenaran begitu, jangan aneh, itu udah resiko. Akhirnya dia bilang, Sat, ente jangan ada yang manggil kalau begitu. Ya yang manggil kan nanti Allah. Walaupun saya bahasa kasar di sekat di tempat itu, tapi Allah kasih rezeki kan sekat yang lain. Oh ini jangan manggil Ustaz Turjen, tapi yang lain bisa. Yang ngasih rezeki siapa? Cuman syaratnya itu kiainya malamnya bangun nangis, ulah molor, nangis sama Allah, minta sama Allah, nangis. Nanti Allah yang datangkan rezeki yang tanpa diduga-duga. Kenapa? Malamnya cerik. Malamnya ya kalau nggak cerik pegawai kiai molor wae.
Sholat tahajud kagak, duha, wirid kagak. Ya repot saudara, nanti kalau kita banyak wirid, banyak zikir, logikanya nangis, nanti Allah yang datangkan pertolongan. Saya rasakan sendiri saudara. Di sini ini nih info, nggak main-main Ustadz. Bagaimana kalau oknum Ustadz, oknum kiai, dia mampu punya pendamping, punya anak buah, tapi nggak peduli. Ini ada teguran, walaupun ini keterangannya dari satu kitab. Apa dalam satu kitab ada kalimat idza ra'a munkaran wa sakatal alim kasaytanil akhras. Jika terlihat kemunkaran di depan matanya, kemunkaran, pokoknya benar-benar munkar. Ini orang alim, oknum maksudnya, dia mampu bisa negor dia, negor RT, negor RW, negor yang punya kosan, mampu karena punya kekuatan asisten dan lain-lain, cuman dia nggak peduli. Gua kalau tegur gua nggak ada masukan, kan gitu. Di dalam keterangan oknum kiai tadi kasaytanil akhras, seperti setan gabu. Tuh kiai disebut setan gagu saudara. Inna lillahi. Timbul pertanyaan, kalau gitu resiko. Memang dalam perjuangan amal ma'ruf nahi munkar resiko termasuk yang kita peringati besok. Siapa itu Sayyidina Husain, cucu Nabi? Kenapa? Karena mereka berontak protes dengan Yazid bin Muawiyah karena kemunkarannya. Jadi jangan sudah Allah sebenarnya, kalau bahasa kita sudah ada dari sononya. Sayyidina Husain nggak main-main Pak, bukan dibunuh. Kalau Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai di Karbala, bahkan lehernya diteng-teng saudara, lebih PKI saudara. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka menegur kemunkaran, yang munkar itu, maaf kalau bahasa kalian, presidennya Yazid bin Muawiyah dibantai saudara. Kenapa? Karena oknum pemimpinnya zalim. Saya mau nanya, model di negara Indonesia ada nggak model begitu? Jawab yang jujur, ada nggak? Jangan aneh. Kita lihat siapa sih Abi Bakrin, Umar, Utsman, Ali, kembali kepada Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu diantara orang yang menentang dengan pemerintah yang zalim, risikonya penjara dan mati. Kalau kita bahas panjang, makanya di sini dalam kitab Sulam Topik ada kalimat wala sakidan alal inkar alaihim ma'al qudra. Jangan berdiam diri kalau kita mampu. Tatkala kita mampu, yuk sama-sama amal ma'ruf nahi beres. Kita maaf nggak punya kekuasaan, nggak punya banyak. Kalau nanti berjamaah, maaf, insya Allah ada tanda tangan warga, ada tanda tangan RT. Begitu dulu itu prosedur dari dulu begitu. Nggak mantap hatam kromo, enggak. Pelan. Kalau mampu silakan. Maaf, kita punya kawan almarhum Kiai Cecep Bustami. Saya tahu anak buahnya tuh, yang saya tahu punya ilmu yang disebut ilmu hijib ripai. Apa itu hijib ripai? Hijib yang wiridnya maaf dikali. Saya tahu, dan saya pernah dulu ke Labuan bersama saya punya orang tua lah. Dia bilang ajangan iya guruna Cecep Bustami Kiai Adurais. Jadi saya tahu kalau anak murid yang wiridnya di empang malam ini pakai hijib, intinya anti golok. Udah janganlah sekarang mah nggak usah pakai gitulah. Loh, kenapa saya katakan begitu? Karena ingin melakukan ada macam-macam, tapi ternyata izin Allah lain. Bahkan saya ditanya di luar Batang, Kiai bagaimana tentang Asyura, ada orang yang mandiin golok. Sebenarnya kalau golok bakal perang sih bagus-bagus aja. Saya khawatirnya golok cincin dimandiin, takutnya maaf dia mengkultuskan batu, akhirnya jadi orang musyrik. Contoh, ini saya bawa batu-batu nih, batu dua nih pakai, naik kendaraan, motor, mobil, kemudian terjadi kecelakaan. Kalau kita nggak ngaji nih, setelah kecelakaan ada yang mati, ada yang ya patah, sedangkan kita yang tadi pakai cincin tuh di atas bangku nggak apa-apa. Ada yang nanya, mas, loh, sampean nggak apa-apa? Iya. Kok bisa begitu? Oh, nih. Kalau saya nggak pakai batu ini pasti mati. Saya model begitu ada nggak?
Model begitu ada nggak? Itu makanya nggak ngaji. Punya batu silakan, tapi mengkultuskan batu nggak boleh. Walaupun batu itu punya majiah, betul. Seperti batu merah delima, betul. Tapi nggak semua batu, saudara. Tapi kalau sudah mengkultuskan batu, hati-hati. Punya golok, ya kalau dimandiin bakal idul adha bagus supaya tajam. Nah kedua, kalau pakai golok nih, zamannya zaman sekarang jangan jegal kan, maling. Kita punya golok di rumah, kemudian maling masuk rumah, kita matiin aja. Saya mau nanya, itu yang matiin maling kena pasal nggak? Ayo sekarang zaman edan. Saya punya murid kemarin, motornya mau dicuri, bukan bohong. Kemudian nggak jadi nyucinya nggak jadi tuh, ketahuan. Teriakin maling, digebukin, mati. Saya bilang sama ente urusan tuh motor ente ditahan polisi ini. Kok begitu, kayak lihat aja deh. Bener. Dia masuk rumah sakit, kemudian dia mati, yang digebukin, nyuri enggak, motor nggak bisa kembali, ditahan dulu sama polisi. Betul nggak? Ya gue punya murid gue bener. Bahkan kan dulu terjadi, bininya dikejar-kejar atau laki dikejar-kejar, lagi dia mati, masuk penjara juga, edan. Betul nggak? Jadi nggak usah pakai apa, golok termasalah, ini termasalah, udah kita ngikutin Nabi aja. Dalam Syarah Ratul Ahdan Al-Habib ada kalimat itu, Nabi mengatakan dalam kitab Al-Qaf An-Nawawi, baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri 3 kali pagi, sore itu konsep pertama. Jadi kita pengen aman nyaman dari orang-orang yang jahat. Beres gitu. Sebab pakai golok disalahin, pakai cincin juga hati-hati. Lebih baik kita pasrahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. 4 menit lagi cukup lah. Di belakang guru saya udah nungguin Nabi Muhammad. Terakhir ya, kita kan bicara hasbunallah wa ni'mal wakil kaitan Asyura. Saya hanya ngingetin aja. Saya bawa kitabnya ada. Sengaja saya bawa kitab tadi ngajar di luar Batang. Kitabnya juga udah berantakan, udah lecek. Ini kitabnya. Qala al-Imam Ajhuri inna man qala yaumil asyra hasbiyallah atau hasbullah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 marrah qaballah syara dalikal am. Saya ajak, takut ingat nanti juga insyaallah sampaikan guru kita. Yuk malam ini besok baca kalimat hasbunallah wa hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula 70 marrah 70. Ini kitab udah lecek nih, kitab peninggalan Cikole. Kapallah, Allah akan melindungi kita dari kejelekan tahun ini. Jadi banyak hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Dibacanya kapan? Ya Asyura. Al-Imam Ajur mengatakan kau baca itu 70 marrah 70 kali, Allah akan melindungi kamu dari kejahatan kejelekan tahun ini. Berarti kita baru 1 bulan juga belum. Berarti 1 tahun yang akan datang beliau mengatakan kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan kejelekan tahun. Ya bukan tahunnya jelek, yang mimpin negaranya, yang berkuasanya, oknum pejabat dan aparatnya terkadang jadi orang jelek. Betul nggak? Saya mau nanya jawab yang jujur, oknum pejabat bagus nggak? Sekarang seandainya oknum pejabat bisa berubah, al-hukmu yaduru ma'allati. Usul fikih mengatakan hukum juga bisa berubah dengan elatnya. Tadinya dia oknum pejabat, karena sesuatu hal jadi oknum pejahat. Ada nggak? Ada nggak? DPR Dewan Perwakilan bagus nggak? Bagus mewakili karena sesuatu berubah berupa oknumnya, bukan semuanya. DPR Dewan Perwakilan berubah menjadi Dewan Perwakilan Konglomerat, bukan, maaf, DPR Dewan Perwakilan sekarang berubah, ya nggak semua jadi Dewan Perwakilan Konglomerat Oligarki. Jangan aneh, berarti yang tadinya pejabat berubah menjadi penjahat. Mudah-mudahan tahun ini dengan berkah baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, walaupun banyak yang jahat tetap kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.